Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Azul, asal sekolah SMA Negeri 1 Silagilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas 1.4A7 demonstrasi kontekstual, yaitu budaya positif tentang restitusi. Nah, itu yang nanti saya akan sampaikan. Nah, saya di sini adalah calon guru penggerak angkatan 4. Nah, apa itu sebenarnya restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada terkait dengan langkah-langkah untuk melaksanakan restitusi. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, dengan menerapkan segitiga restitusi, pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, bagaimana kita melakukan menstabilkan identitas kepada anak? Ya, pertama kita menanyakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi sehingga anak itu tidak merasa tertekan, tetapi sehingga nanti dia bisa berbicara dengan kita dengan lebih baik. Atau bisa juga kita menanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu merupakan salah satu cara kita untuk menstabilkan identitas dari anak itu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana kita seorang guru untuk melakukan validasi tindakan yang salah? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanyakan alasan mengapa siswa atau murid tersebut melakukan itu. Nah, ataupun bisa juga kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan anak atau murid tersebut? Nah, itu merupakan salah satu pertanyaan yang dalam hal ini validasi tindakan yang salah. Walaupun kita tahu bahwa perbuatan itu salah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di dalam kelas biasanya kita punya keyakinan dalam kelas atau keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita menanyakan kepada siswa atau murid kita? Yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, dengan begitu nanti kita bisa memberikan pemahaman kepada anak. Atau bisa juga kita bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti apa yang kamu inginkan itu nanti yang seperti apa? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini 3 dari restitusi. Nah, untuk yang kasus, nah di sini ada 2 kasus. Kasus yang pertama, guru kimia dan wali kelas 10 IPA bernama Bapak Hazizul melaksanakan PPJJ pembelajaran jarak jauh atau daring karena kondisi COVID-19 dan banjir. Ada murid yang bernama Randi tidak mengikuti proses pembelajaran daring dan terlambat mengumpulkan tugas. Nah, jadi Beben tahu ya, di sini kita nanti akan menerapkan restitusi. Nah, jadi Ben, di sini kan ada masalah nih terkait dengan kemarin itu tugas kan. Nah, tugas dari Beben itu belum diselesaikan. Jadi udah dikasih waktu tenggang kan? Ya, Nah, Bapak tidak mempermasalahkan hal itu, cuma ya di sini kita cari solusinya bagaimana uh, tugas yang Bapak berikan itu dapat diselesaikan dengan baik, gitu kan? ya, Nah, jadi begini, tugas itu kan udah berapa hari, 3 hari yang lalu itu udah dikasih kasih waktu tenggang kan? Nah, sampai sekarang tapi belum ya. belum dikerjakan. Nah, jadi pengennya Bapak itu secepatnya dikerjakan. Nah, Bapak sebelum itu Bapak mau minta alasan Beben tidak mengerjakan tugas apa? Saya sih minta maaf ya Pak. Waktu pembelajaran terkadang tuh saya ketiduran. Hmm. Ya kadang-kadang susah juga untuk bagi waktu gitu Pak. Hmm. Terkadang pun juga sinyal atau jaringan tuh error karena
ya susah-susah gitu bacanya Pak. Oh gitu. Nah, kamu kan tahu ya, kalau tugas nggak dikerjakan nanti nilainya nggak bagus kan? Ya Pak. Nah, jadi pengennya gimana ini? Pengennya Beben. Oh, saya akan mengerjakan tugas tepat waktu Pak. Benar, yakin nih. Ya yakin Pak. Oke. Nah, jadi nanti Bapak tunggu tugasnya Ben ya. Ya Pak. Beben tahu nggak keyakinan kelas kita itu apa? Keyakinan kita kelas. Keyakinan sih mengerjakan tugas tepat waktu Pak. Nah, tahu kan? Tahu Pak. Nah, jadi secepatnya ya Ben. Ya Pak. Nah, Bapak tunggu nanti tuh tugasnya tuh. Ya Pak. Nah, Saya akan secepatnya untuk kerjakan tugas. oke, sip. Baiki kesalahannya dengan tepat waktu mengikuti proses daring dan mengerjakan tugas yang diberikan dan berjanji akan memberikan contoh yang baik kepada teman yang lain. Kemudian untuk yang kasus yang kedua, yaitu Bapak Haji merupakan wali kelas 10 IPA, mengingatkan kepada murid bahwa untuk menyelesaikan semua tugas yang masih tertinggal di semua mata pelajaran agar nilai semua murid bagus dan tidak ada masalah. Namun, ada siswa bernama Rizky Kurniawan mengatakan bahwa sekolah dan nilai rapot tidak penting. Melihat hal itu, Pak Azizul langsung memberikan tanggapan dan meminta alasan kepada siswa-siswa tersebut kenapa sekolah dan nilai rapot tidak penting dan mengatakan bahwa sekolah dan nilai rapot sangatlah penting. Pak Azizul memberikan ketenangan di grup kelas dengan menulis bahwa Bapak Haji juga waktu sekolah juga berpikiran sama dengan hal yang dikatakan Randi di hari warahmatullahi wabarakatuh Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabarnya Ben? Baik Pak. Ben tahu kenapa Bapak nelpon? Eh, Tahu Pak, karena masalah saya yang ngomong di grup kemarin, kalau nilai sekolah itu tidak penting Pak. Oh. Nah, Ben tahu permasalahannya apa ya Ben ya? Eh, Kadang-kadang saya kesal gitu Pak, kenapa pembelajaran menggunakan daring? Saya tidak mengerti gitu Pak, sering hilang. Kalau sepertinya tidak ada apa-apa, menurut saya Pak, Begitu. tidak mendapat gitu. Oke, Bapak sih tidak masalah ya Ben ya. Dalam artian Bapak tidak mau mempermasalahkan itu. Jadi Bapak tuh pengennya minta solusinya dari Beben saja. Karena kita ya sekolah itu ya penting lah Ben ya. Mana ada sekolah yang tidak penting. Mana ada tentara, mana ada polisi, mana ada guru kalau tidak sekolah ya kan? Ya Pak. Nah, penting tidaknya sekolah itu tergantung kitanya, Ben. Jadi kalau kitanya rajin, kitanya itu menganggap bahwa sekolah itu penting, niat kita itu untuk belajar, ya pastinya nanti kita pengennya jadi orang sukses ya, Ben. Ya Pak. Nah, nah jadi ini, Ben. Kita tuh kan punya keyakinan kelas terkait dengan hal-hal seperti ini. Terkait terutama ya masalah ngomong di grup lah ya, Ben ya. Nah, apa Ya. keyakinan kita kalau di grup band? Eh, Berbicara yang baik lah Pak. Yang sopan lah Karena saya ya. akan memperbaiki. Ya Pak. Nah, jadi itu tahu ya Ben ya masih ingat ya keyakinan kelas kita ya. Ya. Nah, jadi pengennya menurut Beben sendiri untuk permasalahan Beben ini, solusi dari Beben apa untuk menyelesaikannya? Eh, saya akan membuat tulisan Pak di grup kelas bahwa pentingnya sekolah dan nilai rapot. Saya akan memberikan contoh-contoh yang baik untuk teman-teman saya Pak. Jadi jangan diulangi lagi ya Ben ya. Ya Pak. Saya juga minta maaf Pak dan memperbaikinya Pak. Nah, jadi itu ya Ben. Jadi Bapak sih enggak mempermasalahkan gimana. Yang penting Beben udah mau bertanggung jawab dan meyakini bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Yakin Ben ya, bukan karena kalau kalian bermasalah itu jangan beranggapan takut untuk dihukum atau takut karena salah peraturan dan segala macamnya. Tapi Bapak pengennya Beben itu meyakini bahwa yang dilakukan Beben itu salah
dan seharusnya yang Beben lakukan itu apa. Nah, itu yang harus Beben yakini. Jadi bukan karena takut kena hukum, bukan karena takut salah aturan dan segala macamnya, atau takut dengan guru yang bersangkutan, tetapi Beben harus meyakini dalam diri Beben sendiri bahwa perbuatan itu tuh tidak baik untuk Beben dan salah itu ya. Ya. Nah, jadi seperti itu aja ya Ben ya. Ya, Pak. Nah, Bapak berharap jangan diulangi Ben. Insya Allah, Pak. Nah, Saya akan memperbaikinya, Pak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya ini saya ingin menerangkan pendapat saya tentang restitusi di sekolah, terutama dari guru saya yaitu Pak Hazizul. Dalam hal ini saya tidak merasa tersinggung ataupun merasa terbebani karena adanya restitusi ini. Saya malah merasa senang karena hal ini membuat saya tidak terbebani dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Terkadang diberi hukuman itu malah membuat kami membenci dan ketergantungan. Dalam hal ini, saya pribadi bukan takut atau merasa acuh tak acuh karena penghargaan atau apapun itu, tapi lebih keyakinan saya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Baik, itu pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian saja untuk penerapan restitusi atau contoh penerapan restitusi di sekolah. Di sini saya selenggarakan di sekolah saya, SMA Negeri 1 Silat Hilir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.